Oke, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita mengenai kanker payudara. Kita ngobrol bersama dengan Dr. Vidi dan juga nanti ada Pak Rizal dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Silakan yang mau bergabung. Ada 3 goodie bag yang disediakan untuk Anda yang beruntung hanya dengan bertanya di talk show siang hari ini. Oke, ini sudah ada yang menelpon. Kita coba sapa dulu. Selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Ya, dengan siapa di mana? Saya Francisca di Surabaya. Oke, Francisca, silakan langsung dengan pertanyaannya. Ya, saya mau tanya, tahun 97 saya itu pernah operasi FAM di salah satu payudara. Kemudian 2007 saya pernah operasi miom. Kata dokternya itu kayak satu paket kayak gitu. Nah, sekarang itu kondisinya saya sudah menopause. Kira-kira apakah masih ada ya peluang apa ya resiko untuk terkena kanker payudara? Kemudian screeningnya itu kira-kira apa yang saya lakukan gitu untuk screening mandiri gitu untuk payudara ini. Itu aja, terima kasih. Oke, ditunggu Francisca jawabannya. Gimana dok, mau langsung dijawab? Boleh. Oke, silahkan. Maaf, Ibu Franciscanya umur berapa sekarang? Oh iya ya. Iya. Tadi nggak sempet tanya ya dok ya. Iya. Gini. Tapi sudah menopause dok? Iya, mungkin 50-an ya. Kalau menopause gitu, 50 ya? 55 lah. Okay. Mungkin sekitar segitu. Tadi pertanyaan pertama. Dia tahun 97 itu sudah operasi payudara ya. 2007 miom. Terus sekarang sudah menopause. Apakah resiko untuk kanker payudara masih bisa? Masih ada. Ya. Ya, tentu saja masih ada. Gitu. Ya. Makanya memang kalau secara guideline, jadi insiden sebetulnya untuk kanker payudara itu di usia 40 sampai 55 tahun biasanya, kebanyakan ya, gitu. Setelah usia itu memang kita sarankan meskipun belum ada keluhan itu melakukan screening. Jadi screening itu adalah suatu tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan. Gitu. Misalnya kalau pada payudara yang disarankan kita mamografi. Jadi pada perempuan yang usia sudah lebih dari 50 tahun itu paling tidak 1 atau 2 tahun sekali melakukan screening mamografi. Gitu. Apalagi kalau sudah ada operasi gini, apakah tetap 1-2 tahun sekali harus mamografi dok? Iya, paling enggak sekitar segitu. Gitu. Okay. Nggak usah ada keluhan sih sebetulnya. Karena sudah pernah ini ya. Apalagi gitu. Tapi apakah nanti karena dulu pernah operasi FAM terus kemudian sekarang misalnya nanti ada suatu keganasan, apakah gara-gara dulu operasinya? Oh, itu bukan gitu. Oh, jadi ada yang baru lagi gitu memang, ya? Memang sesuatu yang lain gitu. Bukan karena operasinya yang dulu. Gitu. Oke, baik. Jadi Bu Francisca disarankan untuk melakukan mamografi ya. Jadi kalau mungkin tahun 2007 kan dia terakhir itu. Jadi mungkin sekarang bisa melakukan mamografi di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Boleh, nanti bisa langsung ketemu sama Dokter Vidi ya. Iya, siap. Oke, kita lanjutkan dokter. Tadi tentang gejala. Nah, gejala kanker payudara ini selain benjolan, apakah ada gejala-gejala yang lain, dok? Ya bisa saja selain benjolan juga bisa saja ada keluhan keluarnya cairan dari puting, itu juga bisa. Atau kadang-kadang pasien yang mungkin payudaranya agak besar ya. Kadang-kadang benjolan itu tidak teraba, gitu. Kadang-kadang pasien mengeluhkan dari putingnya keluar cairan gitu. Nah, itu juga kita harus aware gitu. Kemudian keluhan lain selain benjolan mungkin ada benjolan juga di tempat lain. Oh, gitu. Jadi misalnya harus di payudaranya ya? Nah itu kadang-kadang pasien dengan payudara yang cukup besar itu malah kadang-kadang dia mengeluhkannya benjolan di ketiak.
Oh, oke. Gitu. Nah, karena mungkin nggak biasa meraba ya. Iya, iya. Nggak biasa meraba pertama, kemudian mungkin juga karena payudaranya yang cukup besar. Kemudian tidak teraba. Itu juga bisa. Gitu. Jadi ada beberapa variasi memang kasus. Oke, baik. Jadi selain di benjolan payudara, yang perlu diwaspadai juga kalau di area ketiak begitu iya, ya, jadi dokter ya? jadi waktu sadari ya. Iya. Jadi waktu sadari itu nggak cuma periksa payudaranya aja, ketiaknya juga ikut diperiksa. Kemudian area di atas leher sini, di atas tulang selangka ini atau di bawah tulang itu juga harus kita periksa juga. Gitu. Oke, baik. Nah, proses diagnosanya ketika mungkin saat di rumah sakit itu seperti apa, Dok? Kalau di rumah sakit pasien datang dengan keluhan benjolan, itu yang pertama kita harus mengevaluasi ini benjolannya. Pertama kita tanya dulu kan pasti ke pasiennya, tanya dulu ceritanya gimana, mulai kapan. Kemudian ada nggak benjolan di tempat lain, ya seperti tadi saya bilang di ketiak, di leher. Kemudian faktor resiko yang mungkin bisa ketemukan di pasiennya ini, baru kita lakukan pemeriksaan. Gitu. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, kalau kita memang harus memastikan ya ini benjolannya jinak atau ganas, tentu saja dengan melakukan beberapa pemeriksaan seperti imaging, termasuk di sini adalah bisa USG payudara, bisa mamografi, kemudian juga kita tentu saja butuh pemeriksaan jaringan juga untuk mengetahui tumornya ini jenisnya jinak atau ganas. Itu dulu. Oke, jadi tidak langsung begitu ya, Dok ya. Jadi butuh proses pemeriksaan beberapa kita harus hal memastikan, dulu. Oke. Iya. Oke, baik. Nah, kalau untuk ketika sudah pasien dinyatakan nih ya memang kanker payudara, bentuk pengobatannya seperti apa? Apakah memang harus jalan operasi atau ada jalan lain begitu sebelum operasi begitu, Dok? Iya. Kalau untuk treatmentnya itu tadi, jadi kalau memang sudah terbukti ganas ya, kita kalau bicara keganasan kita bicara stadium. Oke. Nah, pasiennya ini ada di stadium berapa sih? Gitu. Tentu saja kok payudara itu stadium 1 sampai 4 ya. Gitu. Kalau pasien sudah berada di stadium 3 itu ada 3A, 3B. Gitu. Memang kita sarankan untuk pemberian kemoterapi dulu. Oh, kemoterapi dulu. Ya. Oke. Gitu. Oke, jadi tidak langsung operasi begitu ya, Dok ya? Tidak langsung operasi gitu. Oke, kalau dengan pengobatan kemoterapi ini biasanya dijalankan berapa kali, Dok, untuk pasien kanker payudara? Paling sedikit 6 kali. Di pemeriksaan awal ya? Setelah terbukti ganas, kemudian pasien juga kita ketahui sudah di stadium 3, itu kita bisa berikan kemoterapi dulu sampai 3 atau 4 kali, kemudian kita evaluasi apakah biasanya kalau udah stadium 3 itu tumornya sebetulnya tidak terlalu resectable ya, gitu. Makanya kita berikan kemoterapi dulu. Baru setelah itu kita lakukan tindakan. Bahkan kalau di dunia malah kalau pasien-pasien dengan meskipun masih stadium awal dan pasiennya memang menghendaki payudaranya dipertahankan, kita bisa memberikan kemoterapi, kemudian baru kita lanjutkan dengan operasi rekonstruksi. Gitu. Jadi tidak harus dibuang semua payudaranya, jadi masih bisa kita pertahankan juga payudara. Tentu juga dengan ada syarat-syaratnya ya. Mengingat lokasi tumor di mana, itu juga nanti akan ada kriterianya sendiri. Model operasi seperti apa yang bisa kita tawarkan ke pasien. Gitu. Oke. Nah, proses kemoterapi ini dalam seminggu tuh bisa berapa kali, Dok? Kemoterapi kita tiap 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Oke. Dan itu dilakukan 6 kali ya, Dok? Iya, 6 kali gitu.
Oke, baik. Ini kita break kembali, nanti kita akan lanjutkan. Ini beberapa juga sudah ada yang masuk untuk bertanya, baik melalui YouTube juga melalui WhatsApp. Sabar dulu untuk yang sudah bergabung, nanti kita akan jawab satu persatu pertanyaan Anda. Dan silahkan untuk sahabat Sonora yang ingin bertanya, kami masih buka kesempatan sampai jam 3 sore. Jadi Anda bisa langsung saja WhatsApp di 0811 304 9800, bisa juga telepon di 0317327102. Kalau Anda mau gabung di YouTube, langsung aja masuk di kolom chat YouTube Sonora Surabaya. Kita juga live di Facebook 98,0 Sonora Surabaya. Jadi Anda bisa langsung gabung di 4 jalur yang sudah kami sebutkan. Kami akan kembali sesaat lagi.